Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang. Oke, jadi hari ini aku ingin cerita tentang cerita rakyat yang berasal dari Sintang, Kalimantan Barat, dengan cerita yang berjudul Bukit Kelam. Tanpa lama-lama, langsung aja ke ceritanya. Alkisah di negeri Sintang, Kalimantan Barat, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji, atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki, dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar, sehingga sedikit pengikutnya. Sementara seorang lainnya bernama Temenggung Marubai, sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencaharian utama menangkap ikan, di samping juga berladang dan berkebun. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan sungai di Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapatkan hasil tangkap yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan menggunakan bubu atau perangkap ikan raksasa dari batang bambu dan menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu, sehingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya, hanya ikan besar saja yang diambil, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dilepaskan kembali ke dalam sungai sampai ikan tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali. Dengan cara demikian, ikan-ikan di sungai di Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang biak. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Temenggung Marubai. Oleh karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di sungai di Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dengan cara itu, ia pun mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Pada awalnya, ikan yang diperoleh Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menubah lambat laun akan memusnahkan ikan di sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar saja yang tertangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari hasil tangkapannya pun semakin sedikit. Sedangkan Temenggung Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenggung Marubai. Wah, gawat ini jika keadaan ini terus dibiarkan, gumam Bujang Beji dengan geram. Sejenak, ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Dengan demikian, Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah memikirkan masak-masak, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak Bukit Batu yang besar itu. Oleh karena jarak antara Bukit Batu dengan hulu Sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu Sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Rupanya, tanpa disadari, dewi-dewi di kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas Melawi, ia menoleh ke atas. Namun, belum sempat melihat wajah dewi-dewi yang sedang menertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. "Aduh!" jerit Bujang Beji sambil berjingkrak-jingkrak menahan rasa sakit. Seketika itu pula, 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya, puncak Bukit Batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah dewi-dewi yang masih menertawakannya. "Awas kalian, tunggu saja pembalasanku," gertak Bujang Beji kepada dewi-dewi tersebut sambil menghentakkan kakinya yang terkena duri beracun ke salah satu bukit di sekitarnya. "Enyahlah kau duri brengsek," seru Bujang Beji dengan perasaan marah. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak Bukit Batu yang terbenam di rantau atau jetak itu.
Namun, bukit batu itu sudah melekat pada jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi dua. Akhirnya, Bujang Beci gagal memindahkan puncak bukit batu dari Nangasilat untuk menutup hulu Sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada dewi-dewi yang telah menertawakannya itu. Bujang Beci kemudian menanam pohon kumpang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai ke Kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata kepala dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu, Bujang Beci melakukan upacara sesajen adat yang disebut dengan bedarak begelak, yaitu memberikan makan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya, dan berharap dapat membantunya sampai ke Kayangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beci sehingga tidak dapat menikmati sesajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampok atau rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beci. Mereka kemudian bermusyawarah untuk menggerogoti pohon kumpang mambu itu ketika Bujang Beci memanjatnya. Keesokan harinya, ketika Bujang Beci memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beci akan mencapai Kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras yang teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang mambu setinggi langit itu pun roboh bersama dengan Bujang Beci. "Tolong! Tolong!" Terdengar suara Bujang Beci menjerit meminta tolong. Pohon tinggi itu terhempas di hulu Sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belidak. Bujang Beci yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beci membinasakan dewi-dewi di Kayangan. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beci. Oke, menurut cerita, tubuh Bujang Beci dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beci menjelma menjadi Bukit Kelak. Patahan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan Bujang Beci untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beci saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Rentak. Sedikitnya ada dua pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas, yaitu sifat iri hati dan tamak tercermin pada sifat dan perilaku Bujang Beci yang hendak menguasai ikan milik Temenggung Marubai yang ada di Sungai Melawi. Dari sini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sifat tamak dan serakah dapat menyebabkan seseorang menjadi iri dan dengki. Sementara sifat suka bermusyawarah untuk mufakat terlihat pada perilaku kawanan sampok dan beruang yang berusaha untuk menggagalkan rencana jelek Bujang Beci yang hendak membinasakan dewi-dewi di Kayangan. Oke, jadi cukup sekian cerita dari aku. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.